Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Abu Bakar. Di video kali ini kita akan bahas berkaitan mulai dari sejarah singkat di keunggulan atau perbedaan dengan operating system lainnya, ya kayak Windows atau macOS. Nah, kita akan bahas ini ya secara bersama. Apa itu Linux? Nah, seringkali banyak orang menganggap bahwasanya Linux itu adalah operating system atau sistem operasi. Tapi pada kenyataannya, Linux itu merupakan kernel. Kernel itu adalah bagian daripada inti yang paling utama dalam sistem operasi itu sendiri. Kenapa? Karena kernel itu menghubungkan antara hardware dan software. Kalau kita lihat di sini ada arsitektur Linux, maka kernel ini berada di tengah-tengah antara hardware dan software. Ketika semuanya dihubungkan, semua antara hardware, kernel, software aplikasi, file atau utilities yang lainnya, ini menjadi satu kesatuan yang utuh, barulah orang dikenal sebagai OS atau sistem operasi secara lengkap. Tapi di dunia Linux itu seringkali dikenal sebagai distro Linux, bukan OS. Secara contoh distribusi Linux itu ada Ubuntu, Fedora, Debian, dan juga ada Arch, dan masih banyak yang lainnya ya. Secara sejarah, Linux itu diciptakan pada tahun 1901. Seorang mahasiswa bernama Linus Torvalds, di mana dia menciptakan kernel Linux sebagai proyek hobi. Ini adalah gambar jadi pada inti pertama dia nggak ada niatan untuk menciptakan sebagai operating system. Tapi kernel ini didesain untuk kebutuhan pribadinya, diinstal di komputer pribadinya juga. Nah, ketika dia mengumumkan sebagai sifatnya open source, di mana kita bebas memodifikasi, merubah, dan ini ternyata akhirnya menjadikan banyak programmer di dunia ini untuk tertarik dan sehingga dikembangkanlah oleh komunitas global. Nah, begitu komunitas global itu banyak kreatifnya dan akhirnya berkembang secara pesat, baik dari sisi server, dari smartphone itu Fit, atau juga di superkomputer, dia juga sama menggunakan Linux, dan tentunya NASA dan SpaceX juga dia menggunakan Linux. Cara distribusi Linux, Linux itu tersedia dalam berbagai distribusi. Jadi setiap distribusi itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya karakteristik. Contohnya di sini ada Ubuntu. Ubuntu sifatnya emang ramah pemula. Jadi bagi kamu yang baru pertama kali ini cocok banget karena secara komunitas dia sangat aktif dan besar, secara tutorial juga ya banyak banget yang membahas berkaitan dengan itu. Cara UI-nya tentunya tidak terlalu ada juga Fedora. Fedora ini lebih kepada cutting edge ya, dimana untuk kebutuhan developer friendly ya. Tapi bukan berarti Fedora ini kita tidak bisa gunakan, bisa aja. Ada juga Debian, dimana Debian itu sistemnya stabil dan kokoh. Nah, maksud stabil dan kokoh ini berarti udah teruji secara operating system itu sendiri ya. Nah, Debian ini dia lebih khusus kepada sisi server ya. Meskipun secara desktop dia juga sudah tersedia. Ada juga Arch Linux, di mana dia lebih fleksibel. Ketika kita melakukan instalasi, kita bisa bebas modifikasi mulai dari tampilan dan yang lainnya kita bebas kita rubah-ubah. Ada Kali Linux, dia sifatnya sebagai security atau pentesting tools. Nah, Kali Linux ini digunakan untuk kita yang dimana kerja sebagai di keamanan cyber. Nah, di dalamnya itu banyak banget tools-tools pendukung untuk hal tersebut. Secara keunggulan, Linux itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan OS lainnya. Nah, kita di sini ada tabel fitur Linux, Windows, macOS. Secara fitur, harga dan lisensi Linux jelas gratis dan open source. Artinya kita terbebas untuk membeli lisensinya. Nah, dia bebas dimodifikasi juga.
Untuk Windows ini berbayar, macOS juga sama. Untuk keamanan, Linux bisa sangat aman dibandingkan Windows. Dan untuk macOS cukup aman. Tapi untuk macOS ini, untuk user default non teknis ini sangat aman. Nah, untuk Linux jika kita pengen benar-benar sangat aman itu perlu namanya kita memodifikasi keamanan yang lainnya. Contohnya kayak firewall. Berbeda dengan Windows yang emang rentan banget terkena virus. Cara kustomisasi, custom ya. Jadi secara Linux itu penuh bebas, kita tidak terbatas. Cara kustomisasi itu sesuai dengan kitanya. Untuk Windows itu terbatas, apalagi macOS sangat terbatas. Untuk komunitas tentu Linux bebas dan aktif, Windows bebas, macOS ini terbatas ya. Sorry, Windows itu besar ya. Karena komunitas bukan bebas. Kalau macOS ini terbatas. Kalau macOS. Nah, di sini ada ringan dan aman. Nah, Linux itu ringan dan aman itu maksudnya gimana? Dia support untuk laptop-laptop lama. Jadi spek-spek yang lama itu bisa bersaing lah jika kamu menggunakan hardware yang untuk Windows 10 atau 11 itu cukup berat di spek komputer yang lama. Nah, Linux itu menjadi solusi, dia tetap powerful, aman, dan tentunya juga resource-nya nggak begitu gede dibandingkan Windows. Tantangan Linux itu apa? Nah, berkaitan dengan tantangan Linux, seringkali tidak semua software yang populer tersedia di Linux. Jadi ada keterbatasan. Berbeda emang dengan Windows yang dimana banyak banget yang membuatnya. Adaptasi pemula, tentunya bagi kita baru pertama kali masuk ke Linux ini mungkin akan sedikit aneh karena dengan skin atau tampilan UI-nya. Untuk gaming memang terbatas, tapi untuk saat ini terbantu dengan adanya Steam Proton ya. Jadi sudah cukup lebih baik. Nah, untuk software alternatif, ini ada alternatif biasanya di kantor. Untuk keperluan kantor itu menggunakan Microsoft Office. Tapi di Linux dia default itu menggunakan LibreOffice. LibreOffice. Ada juga GIMV. Jadi dia lebih kepada kayak Photoshop ya. Ada juga Kdenlive Live, ini lebih kepada editing video ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Linux itu udah pasti gratis, aman, fleksibel. Nah, jika kamu tertarik, kalian bisa menginstal Linux itu bisa dengan cara kalian menggunakan komputer lama dengan data terbackup atau dengan komputer yang saat ini kalian bisa menggunakan virtual machine atau mudahnya kayak VirtualBox untuk menjalankan atau instalisasi si Linux ini tanpa resiko ya. Untuk pilihan pilihan distro, berhubung distro Linux ini apa namanya banyak, tentunya mungkin membingungkan juga buat kalian. Tapi bagi kalian yang memang baru pertama kali, saya sarankan untuk kalian download Ubuntu di desktop ya. Jangan pilih Ubuntu server. Nah, ini ada gratis, aman, fleksibel. So, sesuai dengan kemauan kalian. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat berkaitan untuk ada gambarannya juga untuk kalian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.